Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Helmi. Saya dari Teknik Elektro semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem loop terbuka dan loop tertutup. Nah, apa itu sistem? Sistem merupakan kombinasi dari komponen-komponen yang bekerja bersama-sama membentuk suatu objek tertentu. Sistem loop terbuka. Sistem loop terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Nah, yang dimaksud dengan sistem loop terbuka ini adalah sistem yang tidak memiliki umpan balik atau feedback. Nah, di sini ada diagram blok loop terbuka. Nah, ada input, ada controller, ada plan, ada output. Untuk controller mengontrol beban sistem, plan proses objek bisip yang dikontrol, input masukan yang diberikan pada sistem kontrol, output ada keluaran atau tanggapan. Pada diagram blok ini, bahwa input merupakan sinyal masukan. Selanjutnya diteruskan ke bagian controller. Pada bagian controller, di sini terjadi proses pengendali dan pengatur. Pada pengontrolan ini terjadi pengendalian dan pengaturan pada suatu objek atau biasa disebut dengan plan, bagian yang dikendalikan. Selanjutnya, plan tersebut akan diteruskan untuk menghasilkan sinyal keluaran atau output. Demikianlah seluruh rangkaian proses yang terjadi pada sistem kendali loop terbuka ini. Ciri-ciri sistem loop terbuka yaitu yang pertama ada sederhana, harganya murah, dapat dipercaya, kurang kuat karena tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan. Yang terakhir ada berbasis waktu. Kinerja sistem loop terbuka. Kontrol terbuka sesuai untuk sistem operasi gerak robot dengan aktuator yang berdasarkan pada umpan logika berbasis langkah sekuensial dalam kurung urutan program. Tidak menggunakan sensor untuk mengetahui posisi akhir, dapat diatur menggunakan delay, cocok untuk robot sistem mapping. Nah, di sini saya mengambil contoh sistem operasi terbuka pada mesin cuci pakaian. Mungkin banyak contoh-contoh lain sistem loop terbuka. Mungkin pada kali ini saya mengambil mesin pencuci pakaian. Di sini ada tingkat kebersihan pakaian yang diinginkan, lanjut ke jumlah sabun, kecepatan putar mesin, derajat pengeringan. Terus ada operasi mesin cuci, tingkat kebersihan pakaian yang dihasilkan, kotoran pada pakaian, kualitas air yang kurang baik. Mulai dari proses awal
kebersihan pakaian yang diinginkan. Kemudian mencuci pakaian, membilas pakaian dan masuk ke operasi mesin cuci, yaitu mengeringkan pakaian. Mesin cuci ini tidak melakukan pengukuran sinyal keluarnya, alias tidak ada umpan balik daripada mesin tersebut, sehingga tidak ada pengurangan tingkat kebersihan pakaian. Mungkin ada faktor-faktor lain sebelumnya. Nah, lanjut ke sistem loop tertutup. Sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolannya. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik sinyal kesalahan penggerak yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik yang dapat berupa sinyal pengeluaran atau suatu fungsi sinyal keluaran turunannya diumpankan ke controller untuk memperkecil kesalahan agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Dengan kata lain, istilah loop tertutup berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. Sistem loop tertutup dirancang untuk secara otomatis mencapai dan mempertahankan kondisi keluaran yang diinginkan dengan membandingkannya dengan kondisi sebenarnya. Hal ini dilakukan dengan menghasilkan sinyal error yang berupa perbedaan antara output dan reference input. Dengan kata lain, sistem tertutup adalah sistem kontrol otomatis sepenuhnya, di mana tindakan kontrolnya bergantung pada output dalam beberapa cara. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini ada diagram sistem loop tertutup. Komponen yang terdapat pada sistem loop tertutup ini antara lain ada masukan atau input, yang kedua ada controller, yang ketiga ada plan atau beban, yang keempat ada keluaran output. Nah, yang membedakan sistem loop terbuka dan tertutup itu ada, kalau sistem loop tertutup itu ada umpan balik atau feedback. Nah, contohnya ini ada sensor. Nah, sistem kontrol closed loop banyak digunakan karena keluaran dapat terkontrol pada peralatan listrik sehari-hari. Nah, sistem ini digunakan pada peralatan listrik sehari-hari. Nah, di sini ada skema umum dari sistem loop tertutup. Komponen kinerja sistem loop tertutup itu adalah referensi input atau masukan, merupakan sinyal acuan bagi sistem kontrol. Yang kedua ada actuating signal, merupakan sinyal kesalahan atau error. Yang keempat ada control element, merupakan elemen yang berfungsi untuk memproses kesalahan error yang terjadi dan setelah kesalahan tersebut dimasukkan melalui elemen pengontrol. Manipulasi variable merupakan sinyal yang dihasilkan oleh kontrol elemen yang berfungsi sinyal pengontrol. Plan atau proses merupakan objek fisik yang dikontrol. Disturbance merupakan sinyal gangguan yang tidak diinginkan. Feedback element sistem yang mengatur keluaran yang dikontrol dan mengubahnya menjadi sinyal umpan balik. Yang terakhir ada pivot, merupakan bagian sistem tanpa umpan balik. Nah, saya ambil lagi untuk contohnya ada sistem operasi loop tertutup untuk mesin lemari es. Di sini ada masukan setting suhu, ada controller yaitu saklar mekanik termostat, ada plan atau beban sebagai kompresor, terus ada keluaran suhu pendingin yang umpan baliknya yaitu sensor suhu.
Nah, untuk masukannya berupa setting suhu yang dilakukan dengan memutar selektor tingkat kedinginan. Suhu keluaran akan dideteksi oleh umpan balik yang berupa sensor suhu. Jika suhu tidak sesuai dengan masukan, seumpama saja lebih tinggi, maka ketidaksesuaian ini akan dilaporkan ke controller. Controller akan menghidupkan plan atau beban yang berupa kompresor. Saat kompresor hidup, suhu udara di dalam lemari es berangsur turun. Jika keluaran sudah sesuai dengan masukan setting suhu, maka controller akan mematikan kompresor sehingga suhu udara tidak didinginkan lagi. Saat kompresor berhenti bekerja, berangsur-angsur suhu udara di dalam lemari es akan naik. Kenaikan suhu ini akan dideteksi oleh sensor suhu dan akan dilaporkan ke controller. Controller akan menghidupkan kompresor untuk mendinginkan suhu udara. Siklus tersebut akan terus berlangsung untuk menjaga suhu udara di dalam lemari es tetap terjaga. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.